Bab 7. Indahnya ketetapan Allah. Fase C. Kelas 6. Semester 2. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran pada fase C elemen akidah adalah sebagai berikut. Memahami beberapa Asmaul Husna, iman kepada hari akhir, qodhok dan hadar. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu 1. Menjelaskan arti iman kepada qodhok dan qodar. 2. Menjelaskan jenis qodhok dan qodar dengan contohnya. 3. Menjelaskan hikmah iman kepada qodhok dan qodar. 4. Membuat paparan tentang iman kepada qodhok dan qodar. 5. Menumbuhkan sikap rendah hati, sabar, dan optimis sebagai bentuk keyakinan terhadap qodhok dan qodar. B. Jenis-jenis takdir dan contohnya. B. Jenis-jenis takdir dan contohnya. Tahukah kalian bahwa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diubah atau pasti terjadi, mubram, dan ada pula yang bisa diubah dengan usaha dan doa manusia atau yang tergantung, Allah. 1. Takdir mubram. Kata mubram berarti tetap, pasti, dan tidak bisa diubah. Takdir mubram berarti ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa dirubah dengan usaha manusia. Contoh takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan terjadi dan tidak bisa dirubah dengan usaha manusia antara lain kematian atau ajal. Setiap manusia telah ditetapkan dan ditentukan batas usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ajal merupakan sesuatu hal yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 34. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Artinya, dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. 2. Takdir mu'allaq. Kata mu'allaq berasal dari bahasa Arab yakni dari kata mu'allaqun yang berarti tergantung. Takdir mu'allaq merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih tergantung dengan ikhtiar, usaha, dan doa manusia, dalam arti lain bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketetapan terhadap makhluknya sesuai dengan apa yang telah diusahakan oleh manusia tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Ar-Ra'd 13 ayat 11 berbunyi, له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Contoh takdir mu'allaq antara lain rezeki. Seseorang tidak akan mendapatkan rezeki jika seseorang tersebut tidak mau berusaha untuk mendapatkan rezekinya. Cara berusaha untuk mendapatkan rezeki dapat dilakukan dengan cara bekerja sesuai dengan keahlian dan profesi masing-masing. Contoh lain dari takdir mu'allaq adalah kesuksesan. Seorang anak akan menjadi orang yang sukses apabila mau berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara berusaha menjadi orang sukses adalah dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh.
Secara singkat dapat dijelaskan bahwa takdir ada dua, yaitu takdir mubrom dan takdir muallak. Dua macam takdir ini harus kita yakini dalam kehidupan kita sehari-hari. Takdir mubrom seperti orang meninggal. Takdir mubrom yaitu takdir yang sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Tidak ada pengurangan, penambahan atau pengubahan pada takdir ini. Takdir muallak seperti prestasi yang kita raih. Takdir muallak yaitu takdir yang sudah ditetapkan tetapi bisa berubah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung kepada sebab-sebab yang diusahakan oleh manusia. Perlu juga kalian ketahui bahwa selain berusaha dan berdoa, kita juga harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diwajibkan berusaha dan berdoa, namun hasil dan ketetapannya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun hasil dari usaha dan doa kita, maka itulah hal yang terbaik bagi Allah untuk kita sebagai hambanya. Ketika baik menurut kita, belum tentu baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sebaliknya. Tegasku. 1. Tulislah 3 contoh takdir mubram. 2. Tulislah 3 contoh takdir muallak. 3. Apa yang telah kamu pelajari dari materi ini? Jelaskan. Aktivitasku. Amatilah aktivitas orang-orang yang menunjukkan takdir mubrom dan muallak, kemudian tuliskan hasil pengamatan kalian.